Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati khususnya kaum perempuan. Kalau kita mendengar kanker payudara sepertinya adalah sebuah penyakit momok gitu ya yang cukup perlu diperhatikan, bahkan ini bisa mematikan. Dari data tahun 2020 sendiri bahwa dari 68.000 kasus, sekitar 68.000 ya, ada 22.000 yang berujung pada kematian. Ini berarti bukan cuma masalah biasa, ini sangat serius apalagi untuk kaum perempuan, tidak terkecuali juga nih untuk kaum laki-laki. Nah, salah satu pengobatan yang dilakukan untuk kanker payudara adalah radioterapi. Prosedurnya seperti apa sih? Apa bedanya dengan kemoterapi? Dan ada nggak sih side effect-nya saat melakukan terapi tersebut? Itu yang akan menjadi topik kita pada hari ini. Tapi sebelum itu kita akan membahas dulu mitos atau fakta seputar kanker. Oke, yang pertama adalah kol goreng bisa memicu kanker. Kayaknya mulai dari tahun 2000 ke atas gitu ya, zaman-zaman saya kuliah gitu ya. Hal yang paling enak kalau dimakan lagi mungkin makan makanan di tenda gitu adalah kol goreng dengan sambal. Itu kayaknya wow luar biasa, apalagi untuk anak kos ya. Kayaknya rasanya lezat banget. Tapi kalau dilihat dari pandangannya aja nih, bentuknya aja tuh minyaknya banyak banget gitu. Dan ada yang bilang juga bahwa ketika kol digoreng akan menimbulkan zat yang bisa memicu kanker. Nah, ini mitos atau fakta sih, benar atau tidak? Nanti kita akan bahas dan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah kanker tidak hanya disebabkan oleh faktor genetik. Biasanya kalau orang ada yang pengidap kanker masyarakat suka tanya gitu ya teman kita, ibu kamu kanker? Ada riwayat kanker nggak di keluarga kamu gitu ya. Cocok logi lah ya bahwa biasanya kalau yang punya riwayat kanker dalam garis keturunan keluarga secara genetik diturunkan. Tapi apa benar ini mutlak gitu ya 100% atau sebenarnya yang memang tidak punya garis keturunan atau riwayat kanker pada keluarganya bisa aja loh terkena penyakit kanker. Itu juga nanti kita akan konfirmasi bersama pakar kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah Styrofoam dapat memicu kanker. Nah, sudah beberapa tahun terakhir ini juga styrofoam sepertinya agak ditinggalkan gitu ya. Kita mulai beralih pada paper gitu ya. Karena katanya styrofoam yang diisi dengan makanan yang panas itu bisa memunculkan atau memicu zat tertentu yang ketika makanannya masuk ke badan kita itu bisa memicu kanker. Benar atau tidak? Apakah ini mitos belaka atau fakta? Nah, nanti kita akan tanyakan nih bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah tidak setiap tumor adalah kanker gitu ya. Kadang-kadang kita masih secara awam masih sulit membedakan mana sih tumor dengan kanker. Apakah semua benjolan atau massa yang ada di tubuh kita itu yang dikatakan tumor, oh pasti ujungnya jadi kanker gitu ya. Atau sebenarnya ini adalah fase sebelum kanker ada gitu. Apakah bisa dicegah ketika tumor ada agar tidak bermutasi menjadi kanker? Itu juga nanti kita akan tanyakan apakah ini fakta atau mitos belaka. Oke, selanjutnya adalah biopsi dapat menyebarkan sel kanker. Ketika orang didiagnosa kanker kadang-kadang mungkin banyak yang better saya udah gak diapa-apain deh karena kalau ada tindakan tertentu biasanya malah jadi menyebar cepat gitu ya. Apakah penyebaran kanker yang begitu cepat ini dikarenakan tindakan tersebut salah satunya biopsi? Atau sebenarnya memang kanker tersebut yang punya sifat penyebaran begitu cepat, pertumbuhan begitu cepat gitu ya. Jadi kita harus memahami betul nih kondisi ini karena kadang ada yang menolak tindakan tertentu atau pemeriksaan penunjang karena takut saya makin parah gitu ya. Karena kita kan nggak bisa mengeneralisasi kondisi orang dengan kondisi kita. Nah, nanti kita akan tanyakan, kita akan konfirmasi bersama dokter kita hari ini itu benar adanya atau cuma mitos belaka ya. Tapi jangan kemana-mana, akan saya jawab setelah jeda. Tetap bersama kami di Bincang Saat ini.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah menjabarkan beberapa mitos atau fakta seputar kanker. Tapi penjabaran dari saya nih ya, belum tentu valid. Jadi kita harus konfirmasi bersama dokter kita. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada Dr. Steven Octavianus, SP.Ongrat, spesialis onkologi, kanker dan tumor. Onkologi radiasi dari Mayapada Hospital, Tangerang. Langsung kita sapa. Halo dokter. Halo, apa kabar? Kabar baik. Selamat datang di Bincang Sehati. Terima kasih. Hari ini kita bahas, ya karena dengan Dokter Steven ya kanker gitu ya. Boleh. Luar biasa sih sebenarnya, rada-rada menakutkan, tapi kita akan bahas agar wawasan edukasinya juga baik gitu ya. Baik. Yang pertama kita akan ngobrol dulu tentang mitos atau fakta seputar kanker yang mungkin selama ini dipahami atau diyakini oleh masyarakat tapi belum tentu benar adanya ya. Oke, yang pertama, nah ini nih favorit saya sebenarnya, ini adalah kol goreng. Kol goreng katanya digadang-gadang ini memang bisa memicu kanker. Benar nggak sih dok? Kadang-kadang juga jadi takut juga ya, wah saya udah berapa kali ngabisin kol goreng nih selama hidup saya gitu. Apakah benar atau mitos? Ya, jadi Badan Dunia IARC atau IARC itu International Agency for Research for Cancer itu sudah mengklasifikasikan beberapa zat yang golongannya itu apakah dia betul karsinogenik atau probably atau possibly atau bukan. Nah, zat yang dihasilkan dari kol menggoreng dengan suhu tinggi ada yang disebut namanya akrilamid. Nah, akrilamid ini digolongkan oleh IARC sebagai kategori yang probably atau kategori 2. Artinya mungkin. Tapi ini baru satu faktor ya, mungkin. Ada lagi faktor yang berpengaruh, itu faktor kesehatan individu itu sendiri. Faktor jenis paparannya kan, jenis paparannya tadi zatnya akrilamid. Betul. Yang ketiga, jumlah yang dikonsumsi per sekali makan atau jumlah paparan sekalinya dan durasi paparannya, seberapa sering kita terkena papar zat tersebut. Jadi hal itu yang akan mencetuskan apakah ini menjadi sesuatu yang berbahaya atau tidak. Kemudian akrilamid ini sendiri berasal dari mana sih dok gitu ya? Akrilamid ini berasal dari reaksi kimia yang terjadi antara gula, sugar yang ada dalam kandungan zat nabati tadi dengan salah satu proteinnya. Nah, jadi sebenarnya ini terjadi di seluruh protein yang terjadi ada dalam plant-based food, gitu. Dengan terutama kalau di FDA itu Food Drug Administration dari Amerika itu menyatakan bahwa paling bahaya itu sebenarnya terdapat pada kentang dan produk olahan gandum. Jadi nggak cuma kol goreng aja ya. Jadi makanya yang French fries atau roti dengan pemanasan yang sangat tinggi di atas 120 derajat Celcius itu memicu reaksi pembentukan akrilamid tadi. Nah, jadi memang si protein yang ada dalam nabati tadi kalau dipanaskan dengan suhu yang begitu tinggi tadi muncullah si zat akrilamid. Berarti apa aja tuh daftarnya yang paling istilahnya lumayan tinggi dok? Selain tadi kentang? Bahan olahan gandum. Nah, jadi roti goreng sereal, gitu ya dok ya? Ya sama aja semuanya. Jadi produk olahan nabati yang dimasak dengan high heat, nah itu berisiko memunculkan reaksi kimia munculnya akrilamid tersebut. Tapi kembali lagi, untuk memunculkan suatu zat menjadi suatu kanker, memicu reaksi kanker dalam tubuh kita, itu diperlukan jumlah, akumulasi dari jumlah, durasi, dan hal yang tersebut gitu. Faktor individu sangat berpengaruh. Kalau dalam keadaan sehat, kita hanya makan sekali-sekali, menurut saya itu masih dalam batas yang wajar gitu. Jadi masih boleh dikonsumsi, tapi bukan dalam jangka waktu yang panjang atau jadi makanan favorit kita. Kalau bisa jangan ya. Tapi ini memang sudah ada potensi, kemungkinannya sudah ada karena ada zat tadi akrilamid di situ ya. Jadi memang bukan cuma kol, ternyata pemirsa ada beberapa juga yang seperti French fries, aduh kesukaan anak-anak kita juga tuh ya dok ya. Nah ini mungkin harus dipikirkan baik-baik. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta, kanker tidak hanya disebabkan oleh faktor genetik. Nah, banyak orang ketika mendengar sahabatnya, temannya, atau ada keluarga yang lain kanker gitu, wah kamu ada keturunan kanker dari mana? Itu kayak langsung terfikir aja gitu, genetik adalah faktor utama kanker. Padahal sebenarnya apa nih yang benar? Mbak Dika, jadi perlu diketahui bahwa faktor genetik tadi itu berpotensi hanya sekitar 5-10%. Kelainan genetik itu memang sudah ada dan diturunkan 5-10% untuk memicu terjadinya sel kanker di kemudian hari. Namun yang perlu diketahui bahwa faktor 90% itu adalah faktor lingkungan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa dari apa yang kita makan, obesitas,
kemudian infeksi, kemudian faktor konsumsi rokok atau tembakau dan produk penghasil asap rokok tersebut, kemudian penggunaan alkohol dan stres yang berlebih, aktivitas fisik yang kurang. Hal-hal tersebut semakin kita tua semakin terakumulasi kerusakannya akibat dari hal-hal yang tadi saya sebutkan tadi, sehingga memicu kerusakan di level sel jaringan. Nah, kerusakan itu yang akan membuat jaringan tidak terkendali, sel-sel itu tidak terkendali lagi, akhirnya memicu sel kanker. Seperti itu. Baik, jadi secara genetik memang ada, tapi kecil sekali ya persentasenya ya. Jadi memang pola hidup dan individunya seperti apa itu yang akan sangat memengaruhi kanker itu bisa ke-trigger atau enggak gitu ya. Oke, itu yang jadi catatan ya. Selanjutnya adalah mitos atau fakta nih kalau styrofoam bisa menyebabkan kanker. Kayaknya kita udah beberapa tahun belakangan lumayan aware juga ya, mengganti yang tadinya styrofoam jadi ke paper gitu. Sejauh mana sih memang ini bisa menyebabkan kanker, mitos atau fakta, Dok? Jadi ya kembali lagi bahwa pembentukan styrofoam itu melalui reaksi kimia juga ya. Reaksi kimia ini tentu ada residunya. Nah, residunya seberapa banyak itu yang menjadi harusnya jadi catatan. Namun BPOM itu sudah mengeluarkan klarifikasi ya bahwa residu yang akibat pembentukan dari styrofoam itu jumlahnya sangat kecil. Namun perlu ada catatan juga dari BPOM waktu itu sudah memberikan klarifikasi bahwa perlu adanya kewaspadaan dalam penggunaan styrofoam. Salah satunya tidak pada penggunaan yang makanan yang panas, makanan yang berlemak, kemudian digunakan hanya untuk sekali pakai. Nah, itu adalah beberapa cara yang untuk mengurangi resiko dari akumulasi zat-zat yang ada, zat-zat kimia yang ada di dalam proses pembentukan styrofoam tersebut. Jadi tidak terakumulasi dalam makanan kita. Jadi yang dicatat adalah makanannya jangan panas, lalu tidak berlemak ya, dan itu sekali pakai. Jangan sampai styrofoam cuci dipakai-pakai lagi gitu ya. Betul. Jorok juga sebenarnya itu ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta nih, Dok, kalau tidak setiap tumor akan menjadi kanker. Sebenarnya mungkin perlu dipahami dulu tumor apa, kanker apa gitu ya. Silakan, Dok. Iya, baik. Tumor itu adalah klarifikasi umum dari setiap benjolan yang ada dalam tubuh, mau di dalam tubuh, mau di luar tubuh gitu ya. Tapi setiap tumor itu punya karakteristik berbeda-beda. Karakteristik itu yang dinilai oleh kita semua, oleh dokter dan masyarakat yang diketahui adalah karakteristik tumor yang jinak ataupun yang ganas. Kalau jinak pada umumnya ketika dilakukan pemeriksaan dia bentuknya berkapsul, ada inti yang tegas gitu ya. Jaringan-jaringan di sekitar tumor itu dibungkus oleh sesuatu yang tegas gitu ya. Kemudian dia tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan jaringan di sekitar sel sekitarnya. Jadi nggak ada lesinya lah istilahnya gitu ya. Ya, nggak ada jaringan-jaringan sekitarnya yang rusak gitu. Kemudian biasanya terisi oleh cairan atau jaringan lemak. Nah, kemudian dia juga tumbuhnya sangat lambat gitu. Jadi itu karakteristik tumor jinak dulu ya. Lalu kalau tumor ganas ini berbeda. Dikatakan ganas karena dia memiliki kemampuan destruktif yang luar biasa. Destruktif, jadi kanker itu akan mendestruksi atau menyebar melalui 3 cara. Melalui jaringan di sekitarnya, dia akan menggerogoti jaringan-jaringan sekitarnya yang akhirnya masuk ke pembuluh darah dan kelenjar getah bening. Nah, setelah itu baru dikatakan bahwa tumor itu menjadi ganas. Karena dari bentuk biasanya kanker itu tepinya itu tidak beraturan gitu. Dan tumbuhnya sangat cepat. Kemudian kalau dilihat dari sisi selnya, dia akan merubah diri sebagai sel yang tidak dikenali dari asalnya lagi. Gitu. Jadi itu akan itulah karakteristik keluar utama. dari kartu keluarganya gitu ya, Dok ya. Keluar dari kartu keluarganya dia. Jadi itu ya. Jadi tumor seperti itu karakternya, kanker seperti itu. Nah, apakah tumor memang akan berujung pada kanker atau sebenarnya nggak selalu seperti itu? Tumor jinak biasanya tidak akan berubah karakteristik. Tidak akan berubah karakteristik menjadi suatu keganasan. Tapi ada tapinya ya. Pada pasien yang memiliki tumor jinak dikatakan memiliki resiko tinggi untuk terjadi kanker di tempat yang sama atau di tempat yang lainnya gitu. Karena sudah ada cikal bakal ada perubahan struktur sel di dalam sel tubuh jaringan tersebut gitu. Sudah ada yang abnormal nih ya di situ. Jadi kemungkinannya atau potensinya akan besar walaupun si tumor jinak ini nggak akan berubah jadi apa-apa, tapi bisa ada tumbuh si tumor ganas nanti di area itu ya. Oke, itu perlu jadi catatan ya. Baik, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau biopsi dapat menyebarkan sel kanker. Banyak orang yang tahu dirinya ketika didiagnosa, oh Anda cancer nih ya, perlu ada pemeriksaan, penunjang atau biopsi atau ada tindakan bahkan gitu ya.
menolak karena enggak biasanya jadi lebih parah menyebar gitu karena melihat pengalaman sebelumnya yang mungkin berbeda juga kasusnya gitu. Gimana ya dok? Silakan. Itu saya boleh bilang itu sebuah mitos ya. Mitos banget ya. Mitos. Jadi saya harus patahkan mitos tersebut bahwa biopsi itu dokter akan melakukan biopsi ketika dia memang sudah mengetahui karakteristik sel tersebut. Dia akan tahu, oh kalau di payudara biasanya umumnya ini, di hidung seperti ini, di rongga ini seperti ini, di organ-organ itu punya karakteristik sendiri. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan penunjang seperti CT scan, MRI itu punya keterbatasan. Dia nggak bisa lihat secara mikroskopik selnya itu. Dia hanya bisa menangkap sel kanker yang sudah ukurannya 1x1x1 gitu minimal ya. Dan itu sudah nilainya jumlahnya udah 1 miliar sel kanker. 1 miliar? Iya, 1 miliar sel kanker dalam ukuran tumor yang ukurannya 1x1x1. Artinya ketika dokter sudah pemeriksaan itu kan ada kekurangan artinya ya. Nggak bisa kita pastikan semua. Ketika dokter memutuskan untuk melakukan operasi, walaupun ngambil sebagian, ngambil sedikit, walaupun ngambil semuanya, ternyata sel kankernya udah menyebar secara kasat mata sudah mengambil jaringan di sekitarnya, gitu. Jadi hal itu yang kemudian baru diketahui saat dilakukan operasi, baru tumornya ternyata sudah lebih advance daripada yang bisa diperkirakan. Yang kedua, bahwa ketika udah diambil, pasien diketahui sebuah kanker, pasien itu terlalu lama dalam fase depresi atau denialnya. Yes, betul. Jadi seakan-akan setelah dibiopsi dia tidak lagi mau melanjutkan terapi. Sedangkan sel kankernya masih ada dalam tubuhnya dia. Makanya itu akan terasa tumbuh terus gitu. Tumbuh terus, bahkan mungkin di bagian-bagian lain gitu ya. Sel kanker walaupun tidak diobati akan tumbuh terus gitu. Sedangkan kalau kita sudah biopsi, sudah tahu ini apa, sudah diterapi, hasil terapinya akan maksimal kalau pasien itu diketemukan dalam kanker yang stadium awal. Seperti itu. Jadi bukan karena biopsinya yang menyebabkan penyebaran cepat. Mungkin memang karakteristik si tadi tumor ganasnya juga memang demikian rupa, plus orangnya juga ya, disiplinnya atau komitmennya untuk berobatnya ini yang kurang. Akhirnya jadi banyak kasus setelah biopsi jadi banyak kok merasa banyak nih penyebarannya. Oke, nanti kita lanjut dengan topik utama kita tentang kanker payudara dengan radioterapi ya dok ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas tentang kanker payudara dengan pengobatan radioterapi. Nah, sebelumnya saya membuka line telepon untuk Anda yang ingin bertanya langsung pada dokter kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Oke, kita lanjut lagi dengan Dr. Steven Octavianus, spesialis onkologi kanker dan tumor onkologi radiasi dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke, kita bicara tentang radioterapi. Sebelum masuk ke sana kita kenalin dulu nih si kanker payudara. Sebenarnya kanker payudara itu apa yang terjadi pada payudara pasien? Apakah kelenjarnya bermasalah atau ada tumbuh massa di sana? Atau seperti apa sih sebenarnya dok? Iya, kanker payudara itu Mbak Dika banyak banget karakteristiknya ya. Beda-beda ya? Ada beda-beda. Ada lobular carcinoma in situ, berarti di lobul-lobulnya itu, di lobul alveolar tepatnya susu jaringan asinya jaringan asinya atau duktal atau di salurannya. Banyak sekali karakteristiknya dan itu semua punya karakteristik yang berbeda-beda dan cara penanganan terapi yang berbeda-beda. Pada intinya kanker payudara itu adanya tumbuh jaringan yang abnormal di area payudara gitu ya. Kanker payudara sendiri punya karakteristik dia biasanya tumbuh paling sering itu di dada payudara di bagian dekat ketiak. Oh, di area sini ya? Itu paling besar. Kemudian menjalar ke kelenjar getah bening. Getah bening yang ada di dekat area ketiak juga sampai ke area belakang di belakang tulang selangka ini seperti itu, tulang iga yang di atas atau klavikula lah kita sebutnya. Kenapa area itu paling famous untuk mereka tumbuh? Karena memang diketahui bahwa area tersebut tempat kelenjar getah bening berada kan. Jadi dia secara regionalnya memang area di sebelah situ, dekat situ gitu. Oke, kalau dilihat dari posisi, memang di situ ada si kelenjar getah bening yang istilahnya lokasi strategis lah untuk dihuni oleh sel kanker gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan kondisi tersebut? Semua orang pasti punya anatomi yang hampir sama gitu ya.
Ada orang yang bisa terkena, ada orang yang tidak. Ada nggak sih penyebab tertentu yang bisa menyebabkan kondisi tersebut ada? Oh iya, kanker itu kita berbicara tentang faktor risiko ya. Faktor risiko dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya seseorang itu terjadi sebuah kanker, mau dimanapun berada ya. Betul, Tapi betul. faktor risiko utama pada kanker payudara itu yang pertama pasti jenis kelaminnya wanita. Usianya di atas 50 tahun. Kalau kanker payudara terjadi di bawah usia 40 tahun, itu biasanya karakteristiknya lebih buruk atau lebih ganas dan prognostiknya lebih kurang baik dibanding yang pasien usia tua. Karena kita tahu kalau usia tua itu geriatrik atau lansia itu akibat dari akumulasi kerusakan sel yang terjadi terus-menerus gitu. Kemudian ibu hamil tapi ibu yang tidak pernah menikah, yang memiliki anak lebih dari 4, kemudian hamil atau melahirkan tapi tidak menyusui, tidak memberikan ASI kepada anaknya setelah lahir. Betul. Kemudian ada juga karena penggunaan KB hormonal yang di atas 10 tahun. Dan juga yang tidak kalah penting pada kanker payudara sedikit lebih tinggi untuk faktor genetik ya. Ada BRCA1, BRCA2, seperti itu hal-hal yang terkait genetik. Dan obesitas, kurangnya aktivitas fisik, dan diet tinggi lemak seperti itu. Itu salah satu faktor risiko yang dengan akumulasi terus-menerus di kemudian hari akan meningkatkan risiko wanita terjadinya kanker payudara. Oke, banyak banget ya. Apa sih faktor risikonya gitu ya? Apalagi tadi dokter bilang perempuan yang tidak pernah menikah, belum pernah menikah gitu ya, tapi memang usianya sudah akhirnya melewati usia 40 ke atas gitu, atau memang tidak memberi ASI. Apakah ini satu hal yang sama karena tidak ada aktivitas menyusui? Iya, bisa faktor menyusui dikatakan menjadi satu faktor protektif berarti dalam keadaan kanker payudara gitu, memberikan ASI secara baik gitu ya, secara eksklusif atau memberikan ASI dengan jangka waktu yang disarankan yang memberikan efek dampak yang positif untuk terjadinya pencegahan kanker payudara. Oke, bisa nggak dihindari? Bingung juga ya kalau misalnya nggak bertemu juga jodohnya belum atau sulit diberi keturunan, berarti kan apa ya, proses mengasihinya ini belum bisa. Apa yang harus dilakukan untuk pencegahan? Hindari faktor risiko yang lain. Jadi kan itu salah satu faktor ya. Jadi kanker yang saya bilang tadi, saya sebutkan tadi bahwa itu akumulasi dari beberapa faktor risiko yang bersatu. Jadi tubuh kita tuh rasanya ditantang terus-menerus oleh aktivitas karsinogenik tersebut. Jadi kalau tubuh kita ditantang terus-menerus, akhirnya ada kelelahan, ada ambang batas di mana sel tidak lagi mampu untuk mempertahankan bentengnya tadi ya, proteksinya. Berarti kalau kita sudah tahu apa yang mungkin jadi salah satu faktor risiko ada di kita, ya dihindari faktor risiko lain. Jangan sampai justru sudah kondisinya demikian, diet tinggi lemak, ya kan, itu ya udah lagi membuka jalan untuk kanker ada gitu ya. Berarti memang benar-benar harus protektif terhadap kondisi tersebut. Nah, kalau bicara demikian tadi, mengasihi berarti adalah proteksi untuk tidak terjadi kanker. Bisa nggak ibu yang menyusui sebenarnya masih ada potensi ke sana? Atau ada nggak caranya dari proses menyusui itu sebenarnya apa yang membuat ada proteksi? Apakah karena bisa ada pijatan atau ada apa, Dok? Karena ada hormonalnya yang membantu, untuk mungkin ada yang membantu ya karena terjadinya proses tersebut. Tapi jangan salah, semakin banyak anak juga semakin banyak risiko. Itu dia. Kenapa? Kan lebih dari 4 ya. Karena terjadi perubahan sel terus-menerus gitu. Ketika seorang ibu sedang hamil dan akan melahirkan, payudara akan berubah bentuk dan sel akan berubah gitu. Terjadinya perubahan sel yang terus-menerus akibat terlalu sering berubah, maka terjadinya risiko tersebut. Jadi kadang ada sel yang menjadi keluar batasan gitu, karena akibat terjadi perubahan yang terus-menerus gitu. Jadi ketika perubahan yang normal dalam frekuensi yang normal, itu menjadi sesuatu yang baik gitu ya. Jadi selnya jangan sampai kelelahan, nggak digunakan nggak boleh, kebanyakan overload kerja juga nggak boleh, itu bisa jadi potensi juga. Oke, apa sih tanda-tandanya? Kadang-kadang kan kita sering mendengar ketika seseorang terkena kanker, kok sudah stadium lanjut gitu ya, baru ketahuan. Apa memang untuk kanker payudara ada nggak gejala awal yang bisa dipahami atau kita mulai jadi proteksi awal, screening awal? Iya,
Di seluruh dunia atau di Indonesia sendiri sudah dicanangkan untuk namanya pemeriksaan sadari atau sadanis ya. Sadari itu periksa payudara sendiri. Disarankan 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali para wanita disarankan untuk memeriksa payudaranya dirinya sendiri. Dengan cermin ya, dengan bantuan cermin melalui gerakan-gerakan yang telah disesuaikan dari dianjurkan mulai dari melingkar dan segala macamnya. Tumor memang ketika waktu ukurannya masih kecil, sebelum akan sulit dideteksi karena di payudara itu biasanya masih ada jaringan-jaringan lemak dan kadang berubah ketika mau menstruasi, rasanya semakin membesar, terus ketika setelah menstruasi mengecil. Nah, dari siklus tersebut yang harus lebih diperhatikan. Apakah ketika dia menstruasi membesar dan mengecil kembali atau tidak. Ketika dia tidak berubah, itu sudah diperlu waspada gitu ya, bahwa ada sesuatu nih yang nggak benar gitu. Mulailah ketika sesuatu yang sudah tidak benar tadi itu dilakukan evaluasi lebih lanjut dengan memeriksakan diri ke klinik atau ke dokter melalui tindakan sadanis gitu. Kemudian setelah meraba juga di area ketiak. Biasanya kan area-area ketiak itu kita bisa lebih sensitif ya ketika karena dijepit ya. Betul. Ada nyeri nggak, ada benjolan nggak, ada yang gerendel-gerendel nggak, ada yang sesuatu yang nggak nyaman nggak gitu. Pokoknya intinya untuk mendeteksi sebuah kanker yang perlu diketahui adalah kalau kita merasa tidak nyaman sesuatu ada dalam tubuh kita gitu. Kalau kita merasa ada sesuatu yang di luar kebiasaan atau di luar sesuatu yang normal, kita merasa nggak nyaman, cepet-cepet deh diperiksa. Lebih baik ketahuan itu sebuah kanker tapi awal dibandingkan kita berasumsi bahwa ini jinak gitu. Kalau kita terus berasumsi bahwa ini adalah bukan sesuatu, itu yang akan membahayakan diri kita sendiri kemudian hari. Perubahan kulit di area payudara, perubahan puting, dan ada nggak cairan yang keluar dari puting, dan seperti itu adalah salah satu tanda-tanda tingkat lanjut dari kanker payudara. Gitu. Kalau yang awal-awal biasanya gejalanya sangat minimal, jadi memang makanya diperlukan pemeriksaan secara mandiri, secara rutin. Berarti untuk memang mengetahuinya. perempuan, khususnya kaum perempuan ya, harus sering tuh ya menyadari gitu ya, menyadari apa yang menjadi anatomi tubuhnya, terutama payudara di bagian ketiak. Kalau misalkan saat hormonnya lagi nggak oke sebelum PMS gitu ya, pas PMS kan juga sering tuh ada benjolan-benjolan ya. Itu juga dipahami, juga dihafalkan paling nggak, oh ini wajar nanti hilang gitu. Tapi kalau enggak ya perlu dikomunikasikan ke tenaga profesional. Nanti kita lanjut lagi dok, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang radioterapi untuk kanker payudara ya. Dan bagi pemirsa di rumah yang punya pertanyaan bisa menelpon kami di 021 2903 2644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Steven Octavianus, SP.Ongrat, spesialis onkologi kanker dan tumor, onkologi radiasi dari Mayapada Hospital Tangerang. Sebelum kita lanjut dok, sepertinya sudah ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat pagi. Selamat dokter. pagi. Dengan siapa Mbak? Hana, Jakarta. Baik, Mbak Hana Jakarta. Silakan pertanyaannya. Langsung ya. Ya. Yang pertama, dokter bisa nggak jelasin tentang mikroklasifikasi dengan metatesis? Itu bedanya seperti apa dokter? Yang kedua, jika radiasi apakah bisa menimbulkan gosong? Jadi cara menghilangkannya seperti apa? Yang ketiga dokter, banyak orang masih bingung tentang perbedaan grade dengan stadium. Mohon dijelaskan. Dan yang terakhir, keempat, apakah wanita yang menderita penyakit kanker mamai harus angkat indung telur? Baik. Cukup, terima kasih banyak. Cukup ya, terima kasih Mbak Hana. Untuk pertanyaannya kita coba jawab satu persatu nih ya. Pertanyaannya ada 4. Yang pertama dulu dok, silakan. Iya, yang pertama bedanya mikrokalsifikasi dengan kanker ya kalau nggak salah ya. Betul. Mikrokalsifikasi itu biasanya ketika pasien itu sebelum dilakukan operasi itu dari hasil radiologi kelihatan, dari CT atau dari mamogram. Jadi kelihatan bahwa jaringan sekitar itu ada bentuk-bentukan kalsium-kalsium. Bentukan-bentukan kalsium-kalsium yang menggumpal ketika terjadi pencitraan kita melakukan radiologi. Jadi muncul seperti
area yang putih yang mengeras seperti kapur seperti itu. Ada pengapur gitu ya? Iya, seperti kapur-kapur itu. Iya, Itu iya, yang iya. disebut dengan mikrokalsifikasi. Dan kalau metastasis itu artinya tumor yang sudah bermetastasis atau kanker yang sudah terjadi penyebaran ke kelenjar getah bening bahkan ke darah ke organ-organ yang lainnya gitu. Kalau metastasis itu biasanya dikategorikan sebagai stadium 4 atau stadium 4B di mana tumor kanker sudah selain di area tumor utamanya misalnya di payudara, dia sudah ada kanker yang sama di area di brain atau di otak atau di hati atau di paru atau di tulang seperti itu. Itu yang disebut dengan bermetastasis atau tumor sudah berada jauh dari tempat asalnya lagi gitu. Kemudian yang tadi bedanya dengan grade dengan stadium itu memang beda. Pada beberapa tumor, grade itu biasa dilihat dari hasil pemeriksaan patologi anatomi dari kankernya, diidentifikasi karakternya melalui sel, melalui pemeriksaan mikroskopik. Grade itu menunjukkan bahwa seberapa kekuatan dia membelah dan kekuatan dia untuk berubah dari jaringan asalnya. Ketika dia grade-nya semakin tinggi, artinya daya destruksi dia itu semakin kuat. Dia sudah sangat tidak mirip lagi dengan keluarganya, dengan keluarga atau asal dari stem cell-nya dia. Sangat jauh lah misalnya gitu, udah sangat jauh karakternya. Beda sifat jadinya ya? Udah beda sifat, udah beda karakter dan biasanya udah semakin tinggi grade-nya, semakin daya hancurnya semakin kuat gitu. Kalau stadium itu adalah tingkatan dari, kita menggunakan istilah stadium itu tingkatan dari prognostik kankernya sebenarnya. Kalau menjadikan klasifikasi resikonya dia. Stadium 1 artinya ukuran tumornya masih kecil, tidak ada keterlibatan area regionalnya dan tidak ada lokasi, tidak ada bukti penyebaran di tempat lain. Itu hasil pengobatannya itu sangat tinggi gitu. Artinya harapan hidup pasien yang diterapi pada stadium awal akan semakin tinggi. Sedangkan pada stadium yang semakin 2, stadium 3, stadium 4 itu semakin ke atas, harapan hidup pasien setelah dilakukan terapi semakin kecil gitu. Sayangnya memang pada pasien kanker di Indonesia stadiumnya di treatment pada stadium tinggi semua ya, di atas stadium 3 dan stadium 4. Guru saya selalu bilang bahwa itu di atas 70% gitu. Di Indonesia itu di atas 70% kanker ditemukan di stadium 3 dan 4. Artinya biaya pengobatannya juga semakin tinggi, kemudian pemeriksaan yang dibutuhkan semakin banyak, harapan hidupnya juga semakin sedikit. Baik, nah lanjut tadi, kalau misalnya yang kanker payudara perlu nggak angkat indung telur? Itu masih dalam proses pada kanker payudara yang punya genetik punya karakter estrogen hormonalnya tinggi, itu masih jadi salah satu opsional gitu untuk diangkat dengan karakteristik hormonalnya ya, estrogen, progesteron dan itu Herceptin. Salah satu solusinya bisa diangkat dengan salah satu pabriknya, ovarium tadi. Tapi karena itu dari beberapa penelitian dikatakan tidak terpengaruh banyak, jadi tidak selalu ditawarkan untuk dilakukan pemeriksaan tersebut. Jadi itu opsional saja ya? Masih tahap riset, diperbolehkan dalam tahapan penelitian. Oh, masih dalam tahapan penelitian. Yang terakhir tadi pertanyaannya, radiasi bisa bikin gosong nggak? Nah, iya. Ini yang menjadi efek samping dari radiasi ya. Jadi efek samping radiasi itu kita nggak bisa hindarin. Salah satunya kenapa? Karena radiasi eksternal yang kita kirimkan, yang kita berikan akan menembus melalui kulit dan keluar melalui kulit gitu. Tapi dengan teknik radioterapi yang sangat tinggi yang sekarang banyak tersedia di Indonesia, efek samping itu bisa diminimalisasi. Kenapa? Dengan kita bisa memberikan arah sinar yang lebih sedikit dan dengan dosis yang lebih sedikit gitu. Jadi kita bisa modulasi istilahnya, kita bisa modulasi itu arah sinarnya sehingga paparan terhadap satu spot itu akan semakin berkurang gitu ya. Kalau istilahnya kalau kita memberikan center di area-area yang terus-terus itu saja pasti dengan durasi yang sangat lama otomatis akan jadi hitam, jadi lebih ini. Tapi dengan teknik yang sekarang kita bisa bagi-bagi dosis terapinya tersebut sehingga efek samping pada kulit lebih minimal. Memang, tapi kulit itu akan hilang, efek samping pada kulit menghitam itu akan hilang kurang lebih setelah, kalau di kulit itu regenerasinya hanya butuh 28 hari dari sel basal, dari sel paling bawah sampai ke bagian paling atas. Jadi
rasa-rasa 1-2 bulan akan kembali normal kembali. Oke, jadi itu ya. Istilahnya sudah makin canggih, makin mutakhir, jadi minim side effect. Oke, kita masuk ke radioterapinya nih. Mungkin masih banyak yang berpikir apa sih radioterapi, bedanya apa nih sama kemoterapi, atau ini sebenarnya jauh hal yang berbeda, dan kegunaannya sendiri terutama untuk si kanker payudara itu gimana? Iya, radioterapi ini menggunakan salah satu energi X-ray ya. Dia akan satu mesin yang menghasilkan energi sinar pengion, bisa berupa elektron, foton, gitu, yang akan diantarkan, ditargetkan presisi di dalam tumor. Dan dia akan memicu reaksi kerusakan sel di tingkat DNA-nya. Jadi dia akan memicu kerusakan sel kankernya tersebut. Nah, radioterapi ini ada 2, radioterapi yang diberikan secara bagian luar, radio eksterna, atau radioterapi yang interna atau brahiterapi. Jadi kita dekatkan sumber radioaktifnya ke dalam, dekat dengan sel kankernya itu. Nah, pada beberapa pasien kanker bisa dilakukan pemberian dari keduanya, gitu. Bisa dengan kombinasi diberikan sinar luar terlebih dahulu, baru dilakukan sinar dalam melalui brahiterapi. Pada payudara juga demikian. Ada beberapa yang untuk mengurangi jumlah fraksinasi dari pemberian radioterapi, dilakukan tindakan brahiterapi pada area pasca operasi di daerah bagian payudaranya tersebut, gitu. Nah, radioterapi ini diberikan secara dosis terbagi atau yang disebut dengan fraksinasi. Makanya pasien radioterapi itu jangka pengobatannya panjang, bisa sampai 5 minggu atau 6 minggu, karena pasien itu akan diberikan radiasi selama 5 kali dalam seminggu. Dalam satu minggu? Iya, Senin sampai Jumat, kayak orang sekolah gitu ya. Senin sampai Jumat terus demikian gitu ya, sampai jumlahnya selesai yang diresepkan oleh dokter gitu ya. Biasanya pada kanker payudara itu diberikan 25 kali atau sampai 30 kali kalau masih ada jaringan sisa pasca operasi di bagian tumornya itu. Jadi kita memberikan booster. Nah, radioterapinya itu pada kanker payudara yang setelah operasi biasanya hanya dinding dadanya aja. Nah, kalau yang masih ada payudaranya, karena sekarang kan banyak dokter atau pasien yang memilih, saya ingin mempertahankan payudara saya, Dok, gitu. Gimana caranya? Oke, kalau stadium dini kita bisa ambil sedikit bagian tumornya, yang sisakan jaringan sehat yang kita masih mungkin. Kemudian area tersebut kita berikan radiasi payudaranya dan jaringan panjang getah beningnya, dan juga area tumor bekas operasinya itu diberikan dosis tambahan sekitar 5 atau bisa 6 atau bisa 8, tergantung keadaannya ya, gitu. Setelah itu baru deh pasien setelah selesai baru dilakukan follow up, evaluasi pasca terapinya, gitu. Nah, apakah radioterapi ini bisa diberikan pada semua pasien dengan semua grade atau semua stadium, atau memang ada kondisi tertentu yang mengharuskan ini paling tepat dengan radioterapi? Iya, ada. Jadi radioterapi itu diberikan secara dunia, dikatakan bahwa 50% kanker itu membutuhkan radioterapi. 50% ya, bahkan lebih dari 50% pasien kanker itu membutuhkan radioterapi. Baik dia sebagai terapi utama, terapi tambahan pasca operasi, atau diberikan bersama-sama dengan kemoterapi, seperti itu. Pada kanker kepala leher, jadi kanker kepala leher itu sangat sulit untuk dijangkau dengan operasi, gitu. Beberapa kanker seperti kanker nasofaring, kanker di rongga hidung sangat sulit untuk diambil oleh operasi, gitu. Jadi diberikan radioterapi sebagai radioterapi dengan kemoterapi pilihan terapi utama, gitu. Pada kanker payudara, radioterapi itu bisa diberikan sebagai dia untuk pada keadaan dia setelah operasi, walaupun dia diangkat semua atau sebagian. Pada keadaan dia paliatif, di mana terjadi penyebaran di daerah mana-mana, sehingga dibutuhkan terapi paliatif untuk mengurangi nyeri, untuk mengurangi resiko, untuk meningkatkan fungsi kesadarannya. Pada pasien yang metastasis otak itu, dia biasanya keadaan pasien dengan kesadaran yang sudah menurun, gitu. Ketika kita lakukan radioterapi pada kepalanya itu, setidaknya kita memberikan dampak bahwa sel kankernya akan lebih sedikit yang untuk tumbuhnya di daerah kepala. Jadi membantu mengurangi resiko bertambahnya sel kanker di kepala dan bisa membantu untuk mengecilkan sel kankernya di area kepala tersebut. Baik, jadi demikianlah kerja atau prosedur dari si radioterapi. Nanti kita akan lanjut lagi, Dok ya. Boleh. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang radioterapi untuk kanker payudara. Dan bagi pemirsa di rumah yang punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 2903 2644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi dengan Dr. Steven Octavianus SP.Ongra, spesialis onkologi kanker dan tumor onkologi radiasi dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke, kalau kita bicara tentang radioterapi, prosedurnya demikian rupa. Setiap orang berbeda-beda juga ya, fasenya ya, seperti apa dan caranya bagaimana juga tergantung dengan karakteristik si kankernya sendiri. Do and don'ts-nya, ketika orang sedang dalam proses pengobatan atau terapi dengan radioterapi, ini kan panjang dok. Ada yang berubah nggak sih kehidupannya? Harus apa yang mereka lakukan agar mereka fine-fine aja selama, walaupun nggak mungkin fine-fine aja, pasti ada side effect ya. Agar lebih baiklah kualitas hidupnya ketika sedang mengalami atau menjalani fase radioterapi. Iya. Radioterapi itu kan dilakukan dengan proses yang panjang ya, kira-kira sekitar 5-6 minggu demikian ya. Yang perlu diperiksa, yang perlu dijaga adalah bahwa satu, ketika kita akan melakukan radioterapi, tolong jangan putus di tengah jalan. Yes, sayang ya. Sayang, selesaikan terapi sesuai jadwal ya. Kalau nggak ada keadaan yang sangat mendesak sekali, jangan bolong sinarnya, jangan tunda sinarnya gitu. Kemudian fokus dengan nutrisi yang asupan yang akan dimakan gitu, karena nutrisi itu akan membantu mempercepat pemulihan. Pertama, membantu sel-sel yang rusak, sel-sel jaringan sehat yang rusak akibat radiasi segera pulih gitu. Dan yang ketiga adalah jaga kebersihan area radiasi gitu ya. Jaga area kebersihan ini sangat penting, kenapa? Untuk mengurangi risiko infeksi pada bagian kulit atau bagian-bagian yang terkena radiasi. Kemudian yang paling penting adalah support system dari keluarga. Support system keluarga itu pada pasien kanker nomor 1 menurut saya. Kenapa? Kalau pasien sudah menyerah, kalau keluarga sudah menyerah, pasien pasti sebagian besar juga sudah menyerah. Ikut ya? Ikut menyerah gitu. Selalu support pasien, dengarkan apa yang menjadi kebutuhan pasien, dan jangan tinggalkan pasien sendiri. Gitu. Itu dia, jangan tinggalkan pasien sendiri karena masih dalam pantauan keluarga aja dia bisa denial, kebingungan untuk menerima kondisinya sulit, apalagi kalau dia sendirian ya. Oke, itu yang paling penting. Nah, ada nih, saya nggak tahu sih ini benar atau enggak, katanya kalau lagi proses radioterapi nggak boleh mandi. Emang ada hubungannya dok? Itu sebenarnya mitos. Mitos ya? Iya, jadi yang seperti saya katakan bahwa kebersihan itu penting, kebersihan diri itu penting, personal hygiene itu penting. Dengan teknologi yang sekarang, efek samping di kulit minimal, boleh mandi dengan dengan catatan ya. Setelah mandi, segera keringkan dengan handuk yang lembut. Hanya perlu ditap-tap saja, nggak perlu digosok-gosok. Nggak perlu digosok-gosok. Yang kedua, mandi jangan pakai air panas. Gunakan air yang suam-suam kuku kalau nggak kuat dingin, atau air biasa saja. Karena akan berpengaruh pada hidrasi kulitnya juga ya? Iya, akan berpengaruh pada hidrasi kulit sama iritasinya kan. Yes, kalau kita makan yang panas saja, area mulut itu langsung rasanya kebas atau nggak nyaman ya? Nggak nyaman, apalagi kulit seperti itu kayak seperti membuat luka bakar baru gitu. Jadi jangan gitu. Gunakan sabun-sabun yang low irritative gitu ya. Kan banyak ya tersedia di pasaran ya. Apapun itu, saya nggak bisa, apapun ya yang cocok sama kalian, tapi sebisa mungkin jaga personal hygiene. Oke, jadi memang itu ya masalahnya, bukan tidak boleh mandi, tapi saat mandi harus diperhatikan dengan ya tadi sabunnya juga jangan sampai terlalu keras gitu ya. Kalau bisa sabun bayi juga itu boleh ya kali ya dok ya. Nah terus juga tadi jangan juga dengan air panas atau air hangat lah ya, kalau panas melepuh. Nah karena itu bisa menyebabkan iritasinya malah banyak lagi gitu ya. Betul. Nah kalau bicara tentang radioterapi tadi ada fase, biasanya dalam satu sesi itu ada berapa gitu ya dok ya. Tadi kan ada tergantung dengan tingkatnya juga dari si kanker. Setelah radioterapi itu sesinya sudah selesai, di satu sesi pertama mungkin ya, atau yang ditentukan masih berkembang nih, apakah radioterapi akan terus dilanjutkan atau akan beralih pada kondisi yang lain atau terapi yang lain? Iya, kalau dia belum mencapai dosis maksimum, itu kita bisa mempertimbangkan. Selain mempertimbangkan berapa jaringan sehat yang sudah terkena radioterapi, kita hitung dulu ketika masih ada ya. Dan biasanya jangka waktunya setelah itu biar bisa kita berikan itu setelah berapa lama. Misalnya ada sisa setahun, setelah setahun baru boleh, ada yang 2 tahun seperti itu, ada yang 3 tahun. Itu kita lihat dulu dengan seberapa jaringan sehat itu pulih. Yang pertama itu ya. Yang kedua, kalau memang sudah dosisnya sudah maksimal, sudah nggak bisa lagi, baru kita pikirkan dengan
mungkin metode yang lain gitu. Metode lain dengan pemberian kemoterapi atau dengan debulking surgery atau dengan terapi imunoterapi yang terbaru atau apapun itu yang menjadi alternatif setelah lini pertama ya. Jadi kalau kita onkologi itu selalu kita menggunakan first line terapinya apa dulu. Kalau first line terapi masih belum sukses, belum bisa memberikan efek yang maksimal, kita bisa mempertimbangkan untuk pemberian terapi yang dalam lini kedua atau yang secondary atau alternatifnya seperti itu. Jadi memang harus ada pertimbangannya juga ya, karena kondisi pasien juga istilahnya dipertimbangkan ya. Betul. Karena kalau kadang-kadang mungkin berpikir saya mau cepat sembuh, udah deh semua terapi masukin, itu juga mungkin pasien nggak akan sekuat itu juga ya untuk menerimanya. Nah, apakah ada kemungkinan, kan orang takutnya kemoterapi, radioterapi itu akan ada jaringan sehat yang rusak, itu yang selalu ditakuti, gimana tuh dok? Memang pasti ada jaringan sehat yang rusak ya, tapi efek samping itu kan sementara ya. Oke. Dokter juga sudah mempertimbangkan bahwa dengan pemberian terapi itu benefit pasti lebih tinggi daripada risiko gitu. Jadi jangan khawatir. Kenapa? Lebih berbahaya kalau kanker ini tidak diobati. Itu dia. Jadi side effect pasti ada. Sel yang sehat kalau dibilang ada yang harus mengalah, ya memang ada. Tapi itu sementara selama pengobatan saja. Toh nanti dokter akan bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Itu yang paling penting. Kepercayaan pada dokter juga penting begitu ya. Dok, terima kasih banyak. Ini masih panjang, nanti kita akan bahas lagi di episode-episode berikutnya. Karena itu harus main lagi ke Bincang Sehati ya dok ya. Terima kasih. Thank you. Oke, pemirsa, tips dari Dokter Siva sudah dicatat semuanya. Semoga berguna untuk Anda. Yang paling penting sebaiknya kita mencegah daripada mengobati. Tapi tenang saja, selama itu ada, masih ada harapan kalau kita punya niat untuk hidup. Oke, terima kasih sudah bersama kami di Bincang Sehati. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.